jelaskan di saat ini meskipun baru pertemuan lewat online ya. Mudah-mudahan satu saat nanti Allah mengizinkan saya berkunjung ke Lampung Utara dan bertemu dengan teman-teman di Insan Urbani insyaallah. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diamanahkan untuk membicarakan sebuah tema yang sesungguhnya dan sejujurnya ini adalah persoalan saya sebenarnya, yaitu persoalan utang pengasuhan dan luka pengasuhan. Nah, saya izin ayah dan bunda untuk share bahan-bahan yang nanti mungkin bisa dilihat, yang kita bisa diskusikan kelak di dalam pertemuan kita setelah saya presentasi. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, punya hutang pengasuhan, nah judulnya memang harus dibayar. Orang punya hutang biasa aja kita harus dibayar ya, apalagi hutang pengasuhan. Apa sebenarnya hutang pengasuhan itu? Secara sederhananya begini ayah bunda, segala sesuatu yang kosong, yang tidak tertunaikan hak-hak anak di usia 0 sampai 15 tahun. Jadi ketika kita dulu di usia 0-15 tahun, saya misalnya di umur 0-15 tahun, saya dahulu, mungkin saya nggak tertunaikan, misalnya saya nggak dilatih mandiri, misalnya itu. Sehingga ketika di 15 tahun ke atas, saya menjadi seorang anak yang tidak mandiri, yang ketergantungannya kepada orang. Atau bisa jadi di umur 0, 14 tahun dan 15 tahun, saya sebagai seorang anak laki-laki tidak dilatihkan kelaki-lakian. Sehingga ketika 15 tahun ke atas, 16 tahun ke atas, saya muncul sebagai seorang anak laki-laki, seorang laki-laki yang mungkin badan saya laki-laki, tapi perkembangan saya tidak laki-laki. Gitu. Atau ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin seumuran saya sekarang yang sudah tua ini, saya masih mempunyai kepribadian yang susah menghadapi persoalan secara langsung. Kadang-kadang saya menghindar dari persoalan. Tidak ada kebiasaan saya untuk menghadapi langsung persoalan. Nah, ini disebut dengan hutang pengasuhan. Kenapa saya suka menghindar dari semua persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan saya? Karena di umur 0-15 tahun, saya tidak dilatihkan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan. Nah, itulah secara sederhana, maaf ya bunda, secara sederhana apa yang kita sebut dengan utang pengasuhan itu. Nah, kalau definisinya saya menuliskannya begini ayah dan bunda, utang pengasuhan itu adalah keabaian kita, gitu ya. Kalau kita sebagai orang tua, kelalaian kita, kelupaan kita, kelengahan kita akan hak tumbuh kembang anak, khususnya di usia 0-15 tahun. Kenapa disebut 0-15 tahun? Karena secara ilmu parenting, biasanya di umur 15 tahun ke atas, 16 tahun ke atas, baru kita bisa menyebut kalau itu tetap menetap di dalam diri seseorang, jadi kepribadian di dalam diri seseorang, barulah kita menyebutnya hutang pengasuhan. Tapi kalau itu masih terjadi, misalnya kita punya anak umur 11 tahun, umur 12 tahun, belum bisa mandiri, masih banyak ketergantungannya, kasar anaknya, suka berbohong anaknya, atau mungkin anaknya mungkin nggak percaya diri, minder gitu, itu belum kita menyebutnya sebagai hutang pengasuhan. Karena apa? Karena di umur 14 dan 15 tahun itu secara teori parenting masih bisa dilakukan restrukturisasi atau masih bisa disebut dengan reparenting. Reparenting itu adalah pengulangan-pengulangan mengubah pola-pola lama, pola asuh lama dengan pola asuh baru. Nah, ayah bunda, yang hutang pengasuhan itu nanti munculnya bisa kita melihat adalah di umur 15 tahun ke atas. Nah, apa saja hutang-hutang pengasuhan itu kepada anak kita? Yang pertama adalah bisa jadi dahulu ketika anak kita di umur 0-15 tahun, kita abai, kita lalai, kita lengah sebenarnya untuk yang pertama memberikan hak hidup dan tumbuh kembang anak-anak kita. Contohnya apa ayah bunda? Kalau hak hidup dan tumbuh kembang itu misalnya adalah bagaimana anak-anak kita untuk mendapatkan makan yang baik, gizi yang baik, itu salah satunya. Tapi kalau untuk kembangnya itu lebih kepada bagaimana anak kita dilatih spiritualnya, emosionalnya, intelektualnya, dan sosial. Nah, bisa jadi, ayah dan bunda, bisa jadi dahulu anak kita di umur 0-15 tahun, kita tidak memberikan haknya dia, misalnya dalam sisi spiritual. Nah, contohnya gini, ayah bunda, ketika dahulu anak kita di umur 0-5 tahun, 0-7 tahun, di umur 0-6-7 tahun itu, mudah-mudahan semua kita bersepakat bahwa itu adalah umur terbaik. Sepanjang hidup manusia, itu adalah umur yang terbaik. Jadi tidak ada lagi umur yang terbaik, tidak ada lagi potensi yang terbaik yang Allah berikan sepanjang hidup manusia, kecuali di umur 0-7 tahun. Nah, ayah Ilwan, apakah nanti ada potensi perkembangan di umur 8 tahun ke atas, 9 tahun ke atas? Ada.
tetapi tidak sebaik di umur 0 sampai 7 tahun. Itulah sebabnya kenapa para ahli mengatakan jangan pernah main-main dengan anak 0 sampai 7 tahun. Itulah sebabnya kenapa kalau kita mengelola sebuah sekolah, guru-guru PAUD dan TK dan SD kelas rendah itu harus guru-guru yang terbaik dibanding guru SMP, SMA. Gitu ya Bunda ya. Jadi logikanya semacam itu. Kalau kita punya anak 0 sampai 7 tahun, harusnya kita lebih serius mengurusnya daripada dibandingkan, kalau boleh membandingkan dengan anak kita di usia SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Karena apa? Karena 0 sampai 7 tahun itu semua buku-buku parenting, semua kalau kita baca dalam parenting Nabawiyah dan lain-lain, dikatakan bahwa ini adalah masa yang tidak boleh kita main-main. Jadi kalau di umur 0 sampai 7 tahun itu misalnya kita tidak memberikan hak tumbuh kembang anak-anak kita, nanti terlihatnya bukan di umur 0 sampai 7 tahunnya, tapi terlihatnya nanti di umur 15 tahun ke atas. Misalnya gini Ayah Bunda, kita tidak membiasakan bagaimana kepembiasaan ibadah kepada anak kita di umur 0 sampai 7 tahun. Kita misalnya ayah dan ibunya punya anak 0 sampai 7 tahun tapi tidak memperbaiki bacaan Al-Quran ayah dan ibunya, atau ayah ibunya nggak sering baca Al-Quran, atau ayah ibunya tidak pernah menceritakan tentang Rasulullah SAW, tentang akhlak Rasulullah. Nah bisa jadi anak kita dia tidak akan terlihat bahwa dia secara spiritual dia nggak kuat, nggak akan terlihat di umur 6 sampai 7 tahun, tapi nanti akan terlihat hasilnya itu adalah di umur 15 tahun ke atas. Bisa jadi kita tidak melatih anak kita secara emosional, tidak melatih dia berbagi, tidak melatih dia menolong, itu bisa jadi nggak akan terlihat ketika dia di umur 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 8 tahun, tapi terlihatnya nanti di umur 15 tahun ke atas. Nah, beberapa hak-hak anak-anak yang kadang-kadang kita abai dan kita lalai itu adalah selain hidup dan tumbuh kembang, dilindungi dan dijaga, kesejahteraan, pengasuhan pendidikan, keadilan, kasih sayang, bermain dan bermakna. Ini sebahagian yang saya catat hak-hak anak yang banyak diabaikan oleh orang tua, terutama di umur 0-15 tahun. Ya, Bunda ya. Saya ambil contoh lagi. Sekarang di Indonesia, ayah dan Bunda, dicatatkan tingkat LGBT untuk anak-anak di umur 15 tahun ke atas itu sangat tinggi, terutama anak laki-laki. Kenapa ini sebabnya? Banyak anak laki-laki yang terpapar ke LGBT gitu, atau anak perempuan yang terpapar ke seks bebas gitu. Nah, salah satu yang menyebabkan itu, beberapa penelitian menyebutkan bahwa anak laki-laki di umur 15 tahun ke atas dia tumbuh sebagai anak laki-laki secara fisik, tetapi secara perkembangan dia nggak tumbuh sebagai anak laki-laki. Salah satu sebabnya adalah ketika anak laki-laki ini berada di umur 8 sampai 14 tahun, 8 sampai 15 tahun, dia tidak punya ayah, gitu. Dalam tanda petik tidak punya ayah. Atau ayahnya tidak ikut mendidik dan mengasuh dia, atau ayahnya tidak ikut melaki-lakikan anak laki-laki di usia 8 sampai 15 tahun. Padahal di usia 8 sampai 15 tahun itu tugas kita, terutama ayah kepada anak laki-laki, adalah melaki-lakikan anak laki-laki kita, melatihkan kekawaman kepada anak laki-laki kita. Demikian juga dengan anak perempuan di usia 8 sampai 15 tahun, tugas ayah adalah bagaimana memperempuankan anak perempuan kita. Nah, itu contoh ayah dan bunda, dan itu definisi secara sederhana tentang hutang pengasuhan. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, mengapa terjadi hutang pengasuhan? Para ahli menyatakan perilaku hutang pengasuhan ini, ayah bunda, bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena relasi pernikahan. Relasi pernikahan antara suami istri, ada hubungan suami istri yang tidak baik sebenarnya, yang hubungannya udah nggak baik, atau hubungan suami istri yang pura-pura baik, sebenarnya sudah tidak baik hubungannya. Ini salah satu yang juga memberikan kontribusi besar ke dalam pengasuhan anak-anak yang meninggalkan hutang pengasuhan. Ya bunda ya. Nah, yang kedua adalah soal parenting, soal pengasuhan itu sendiri. Jadi ada dua hal yang paling besar menyebabkan terjadinya perilaku hutang pengasuhan ini. Disebabkan karena karena memang relasi pernikahan suami istri memang sudah tidak baik, atau tidak baik tapi mereka pura-pura baik, gitu ya bunda ya. Nah, nanti pengaruhnya kepada parenting, kepada sistem pengasuhannya. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, kita mau melihat sekarang tentang tiga hal yang paling penting di dalam relasi pernikahan itu. Kenapa relasi pernikahan ini menyebabkan terjadinya hutang pengasuhan kepada anak-anak kita?
Yang pertama adalah di dalam relasi pernikahan itu kita bisa melihat, bisa jadi relasi pernikahan dari suami istrinya tidak baik karena memang relasi spiritual antara suami dengan istri kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin nggak tinggi, nggak bagus gitu ya budaya, terutama ayah. Karena di dalam teori parenting itu disebutkan kalau ada apa-apa masalah di rumah tangga kita, masalah pengasuhan kepada misalnya komunikasi dengan pasangan, masalah komunikasi dengan anak-anak, para ahli menyebutkan banyak sebenarnya penyebabnya hal yang terjadi semacam itu. Tetapi ahli menyebutkan coba yang pertama kalau ada persoalan dalam rumah tangga kita, yang pertama kita periksa itu harusnya seperti apa relasi spiritual ayah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Jadi ayah bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasanya, begitu pentingnya kondisi relasi spiritual ayah itu sangat menentukan seperti apa nanti pengasuhan yang terjadi dalam rumah tangga kita. Itu yang pertama ayah bunda. Yang kedua, kita melihat relasi pernikahan yang menyebabkan terjadinya hutang pengasuhan itu adalah saya menyebutnya fitrah yang tertukar. Fitrah yang tertukar itu adalah fitrah ibu yang harusnya menjadi tulang rusuk berubah menjadi tulang punggung. Nah, gitu ya bunda ya, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga anak-anak yang dari ibu itu dia harus mendapatkan tender love, yang dari ibu dia harus mendapatkan kasih sayang, ibunya kehilangan kasih sayang. Jadi ketika berhadapan dengan anak-anak, karena ibunya sudah berubah menjadi tulang rusuk, maka tulang punggung, maka ibunya mungkin nggak mempunyai lagi tender love itu, kelembutan itu, kasih sayang itu udah nggak mempunyai lagi. Sehingga ibunya sering marah, kalau apa-apa ngamuk, kalau apa-apanya baperan dan lain-lain. Atau ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitrah yang tertukar itu adalah fitrahnya ayah gitu, yang harusnya juga ikut mendampingi anak-anaknya, tetapi ayahnya tidak mendampingi anak-anaknya. Ayahnya hanya ingin mengatakan kepada ibunya, kepada istrinya bahwa, Dek, tugasku hanya mencari uang saja. Jadi tugas bagaimana urusan spiritual anakmu, urusan emosional anakmu, urusan perkembangan sosial anakmu, itu urusan kamu dengan urusan sekolah. Nah, ini salah satu penyebab di dalam relasi pernikahan yang kita menyebut fitrahnya ayah ini tidak berfungsi dengan baik. Harusnya fitrah ayah itu tidak hanya mencari uang, tugasnya ayah itu juga adalah mengurus persoalan perkembangan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial anak-anak kita. Nah, yang ketiga di dalam relasi pernikahan yang menyebabkan hutang pengasuhan itu adalah pihak ketiga. Pihak ketiga ini maksudnya ayah dan bunda adalah ketika anak-anak mungkin ayah dan bundanya bekerja, tetapi di dalam rumah itu ada orang yang ketiga yang ikut mengasuh anak-anak kita. Apakah itu bapak dan ibu, nenek kakek kita, nenek kakeknya anak-anak, atau mertua dari pasangan, masing-masing pasangan. Jadi anak-anak kita itu banyak diasuh bukan oleh orang tuanya, tetapi oleh pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga ini bisa jadi juga adalah pihak sekolah, atau bisa jadi adalah pihak-pihak yang lain yang lebih banyak berperan di dalam mengasuh dan menghebatkan anak-anak kita. Nah, itu tiga hal yang paling penting ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dalam relasi pernikahan. Yang menyebabkan hutang pengasuhan yang kedua itu adalah parenting. Ini bersoal dengan pengasuhan. Kalau saya mengumpamakan ayah bunda, di umur 0 sampai 15 tahun itu adalah musim tanam. Artinya apa? Di dalam tumbuh kembang anak-anak kita itu musim yang sangat luar biasa. Allah memberikan potensi yang untuk dikembangkan bagi anak-anak kita luar biasanya di umur 0-15 tahun itu. Semakin kecil umur anak-anak kita, semakin besar potensinya. Itulah sebabnya tadi saya menyebutkan jangan pernah main-main dengan usia 0-7 tahun. Itulah sebabnya para alim mengatakan harusnya yang menjadi guru PAUD, guru TK, dan guru SD itu jauh lebih bagus dari guru SMP, guru SMA. Karena amanah Allah itu yang paling banyak, yang paling besar itu ada di usia-usia 0-7 tahun, 0-8 tahun. Kalau ada ayah ibu yang punya anak 0-7 tahun, itu dia main-main kepada anak 0-7 tahun, berarti dia sedang mengkhianati amanah-amanah Allah, atau dia sedang tidak mau menanam di musim tanam yang sangat luar biasa. Nah, ayah bunda, mari kita sepakati musim tanam yang saya istilahkan nanti itu adalah di umur 0-14 tahun sampai 15 tahun. Nah, apa penyebab hutang pengasuhan yang pertama itu dari sisi pengasuhan, sisi parenting adalah kurangnya persiapan menjelang musim tanam. Nah, ini berkaitan dengan persoalan sebelum menikah nih, ayah bunda. Bisa jadi sebelum menikah, ya ayah bunda ya, di pranikahnya,
sepasang suami istri ini memang nggak punya pengetahuan yang besar, mau kemana dibawa rumah tangga, kalau nanti sudah punya anak apa yang harus dilakukan, bisa jadi ini memang tidak punya banyak pengetahuan yang didapatkan. Sehingga ketika nanti sudah menikah dan kemudian Allah amanahkan anak, benar-benar sama-sama nggak punya, sama-sama dua-duanya nggak punya pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan kepada anak-anak. Sehingga apa yang terjadi, musim tanam berjalan terus ayah dan bunda. Ketika di usia terbaiknya anak-anak kita di usia 0 sampai 7 tahun, bapak dan ibunya tidak juga mencari pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan kepada anak-anak, sehingga tumbuh kembang anak-anak kita berjalan begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada petani di musim tanam. Maksudnya apa ini petani ini? Petani ini maksudnya saya ibaratnya ayah dan ibu. Jadi musim tanam nih di umur 14 tahun atau 15 tahun ayah bunda. Jadi semuanya sudah ada ini, tanahnya gembur, tanahnya sudah pas untuk ditanam, musim hujannya juga sedang bagus-bagusnya. Sementara semua kondisi itu sudah sangat memungkinkan untuk ditanam. Tapi sayangnya petaninya, bapak dan ibunya ini nggak ada. Nggak ada maksudnya itu apa ya bunda? Bisa jadi bapak dan ibunya itu ada secara fisik. Pulang setiap hari, pergi kerja, pulang kerja. Tetapi dia nggak menanam kepada anak-anaknya. Dia tidak memberikan asupan kepada anak-anaknya. Kenapa ini ayah dan bunda? Sebabnya bisa jadi karena ayah bunda, karena bisa jadi pandangan dari bapak dan ibu ini, dia hanya berpandangan bahwa yang namanya membesarkan anak itu ngurus makan dan minum saja. Urusan-urusan yang lain, bagaimana dia spiritual anak, bagaimana emosional anak, ya sudah, nanti aja diserahkan aja kepada pihak sekolah. Padahal pihak sekolah hanya sekedar membantu. Kita lah peletakkan dasarnya kita lah menghebatkan semuanya itu, pihak sekolah hanya membantu. Kalau kita mengharapkan ke sekolah, nggak mungkin ayah dan bunda, karena sekolah itu tidak mengurus 1-2 orang anak, tapi sekolah itu mengurus ratusan anak-anak. Nah itu yang kedua, ya dari sisi pengasuhan. Kenapa terjadi hutang pengasuhan? Yang ketiga adalah tidak menanam di musim tanam. Ya, jadi yang kedua itu tadi adalah bapak ibunya ada musim tanam, ada anak-anaknya di usia 14 sampai 15 tahun, tetapi bapak ibunya nggak berperan, gitu ya bunda ya, kecuali hanya sekedar mencari uang saja, mencari makan dan minum. Kemudian yang ketiga, kenapa tadi hutang pengasuhan pada anak-anak kita? Nah, yang ketiga ini sebabnya adalah tidak menanam di musim tanam. Maksudnya begini ayah bunda. Jadi di umur 0 sampai 7 tahun, apa yang harus dilakukan? Misalnya para ahli mengatakan, di umur 0 sampai 7 tahun itu hati-hati dengan 5 hal yang paling penting. Adalah persoalan kehangatan anak-anak kita, kedekatan kita kepada anak kita, kelekatan kita kepada anak kita, keterikatan kita kepada anak kita, keterlibatan kita kepada anak kita. Ini sangat penting di umur 0 sampai 7 tahun. Misalnya kehangatan itu apa contohnya ya bunda? Contohnya kehangatan itu adalah ketika anak kita berusia 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 2,5 tahun, itu disebut dengan umur bonding. Umur bonding itu umur yang sangat menentukan seperti apa anak-anak kita dewasa kelak kemudian hari. Umur bonding ini biasanya ibu-ibu yang banyak berperan, ya. Bagaimana ibu memperlakukan bayinya di umur 0 sampai 2 tahun. Yang jadi persoalan adalah ini akan menimbulkan hutang pengasuhan atau luka pengasuhan ketika anak di umur 0-2 tahun, anak laki-laki dan perempuan, ibunya hanya sekedar ya misalnya atau memberi susu gitu ya, memberi ASI, memberi makan, tetapi tidak menanamkan nilai-nilai, tidak menanamkan hal-hal yang baik dan menanamkan pengasuhan kepada anak-anaknya. Jadi hanya sekedar hanya memberi ASI, tetapi tidak memberikan misalnya asupan tentang akidah, asupan tentang ibadah dan lain-lain. Sehingga apa yang terjadi, anak-anak hanya tumbuh saja, badannya tumbuh tapi dia tidak berkembang gitu ya. Badannya terus tumbuh karena dia makan dan minum dengan baik, sementara perkembangannya tidak berkembang dengan baik. Tadi saya sudah menyebutkan kepada ayah dan bunda, amanah anak itu yang Allah berikan kepada kita, pertumbuhan itu cuma satu ayah bunda. Pertumbuhan itu fisikal. Tapi yang amanah yang empat ini, amanah yang sangat luar biasa, disebut dengan amanah perkembangan, yaitu spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Jadi amanah anak kepada kita itu 5. Allah memberikan amanah kepada kita. 4-nya itu perkembangan. 1 itu hanya berurusan dengan persoalan pertumbuhan. Nah yang terakhir, yang keempat, yang menyebabkan hutang pengasuhan dari sisi pengasuhan itu adalah salah menanam di musim tanam. Maksudnya begini, anak di umur 0-7 tahun harusnya kita berikan A, tapi kita memberikannya B. Memberikan B ini harusnya cocoknya buat anak 7-14 tahun, 8-15 tahun. Anak 8-15 tahun harusnya kita memperlakukan dengan cara C,
tapi kita memperlakukannya dengan cara D. Padahal cara D itu adalah untuk cocoknya buat anak 0 sampai 7 tahun. Jadi salah nanam, ayah dan bunda. Harusnya ditanam ini buat 0 sampai 7 tahun, tapi yang kita tanam itu tuh harusnya di umur 8 sampai 15 tahun. Apa sebabnya salah menanam ini? Yang paling banyak terjadi itu adalah karena memang tidak tahu caranya, ayah bunda. Jadi tidak tahu ini anak kita umur 4 tahun, apa yang berkembang, kita nggak tahu perkembangan anak-anak kita, sehingga kita salah menanamnya. Saya ngambil contoh sederhana begini, ayah bunda. Salah nanam. Anak-anak kita yang kelas rendah, kelas 3 ke bawah, itu kalau kita mengapresiasi mereka, itu masih cocok dengan memberikan pujian. Gitu ya bunda ya. Ini teman-teman dari Insan Robani lebih pahamin. Jadi pujiannya kalau anak-anak kelas 3 ke bawah itu mungkin kita akan, kalau kita memberikan apresiasi, cocoknya memberikan pujian. Misalnya, ya Allah hebat banget ayah, ya Allah hebat banget, dahsyat banget anaknya bunda. Itu masih sangat cocok buat anak-anak di umur kelas 3 ke bawah. Tapi bagi anak-anak kelas 3 ke atas, kalau kita ingin memberikan apresiasi, nggak cocok lagi dengan memberikan pujian, gitu ya. Makanya kalau anak-anak kelas 4 ke atas nggak cocok lagi kita beriel-yel mengatakan apa kabar, alhamdulillah, Allahu Akbar, nggak cocok lagi buat anak 4 ke atas. Karena apa? Cocoknya bagi anak kelas 4 ke atas itu dia harus mendapatkan, kalau memberikan apresiasi dengan memberikan penghargaan. Bagi anak 4 SD ke atas itu, kalau mau dipuji, pujilah bukan badannya, bukan dirinya, tapi pujilah apa yang dia lakukan. Gitu ya bunda ya. Kalau bagi anak-anak kelas 3 ke bawah, pujilah badannya, pujilah keterampilan yang dia lakukan. Nah, kadang-kadang ayah dan bunda, yang harusnya kita memuji untuk cocoknya buat anak kelas 3 ke bawah, kita tetap melakukannya kepada anak SD, kepada anak kelas tinggi, anak SMP. Sehingga pujian kita, apresiasi kita itu tidak menambah tumbuh kembangnya dia. Gitu ya bunda. Ini yang kita sebut dengan salah menanam. Atau sampai contoh lagi ayah bunda. Misalnya salah menanam, bagi anak-anak kelas 4 SD ke atas, kata depannya itu nggak cocok lagi di, tapi harusnya me. Tidak lagi cocok pas diambilkan. Dia harus cocoknya dia mengambilkan. Jadi anak kelas 4 SD ke atas itu, ayah bunda harusnya sudah, kalau dia makan siang atau makan apa, harusnya dia ngambil sendiri. Harusnya dia mengambil, bukan diambilkan lagi. Kenapa? Karena umurnya itu sudah cocok untuk belajar mandiri sebenarnya, ya. Kadang-kadang dengan berbagai alasan kita masih tetap memperlakukan, bahkan anak SMP kita masih sering memperlakukan, masih tetap diambilkan, masih tetap diambilkan dengan kata depan, dibangunkan, diambilkan dan lain-lain. Masalahnya apa? Dampaknya yang tadi saya sebutkan itu, kalau salah menanam itu mungkin hasilnya kita masih tetap nih, anak SMP kita, anak SD kelas tinggi kita masih diambilkan, apa-apa diambilkan. Hasilnya, dampaknya nggak akan terlihat sekarang ketika dia usia di SD dan SMP, nggak akan terlihat sekarang. Tetapi ketika dia sudah menanjak ke masa di atas baliknya dia, di atas 15-16 tahun, dia akan menjadi kosong dari segi persoalan kemandirian. Kenapa? Karena harusnya dia tidak lagi dilatih untuk diambilkan, tapi sudah harus dilatih untuk mengambilkan. Nah, ayah dan bunda, ini adalah 2 hal penyebab terjadinya utang pengasuhan. 1, relasi pernikahan yang buruk, pernikahan yang pura-pura, itu pasti akan menghasilkan pengasuhan yang buruk juga kepada anak-anak kita. Atau relasi pernikahan yang pernikahan mereka sebenarnya udah nggak baik-baik saja, tetapi mereka tidak mau untuk memperbaiki rumah tangga mereka, sehingga berjalanlah rumah tangga itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepura-puraan. Nah, dampaknya akan terlihat bagaimana mereka mengasuh anak-anak mereka. Nah, ini dampaknya ya bunda, pengaruhnya nanti kepada persoalan parenting. Nah, 2 hal itu ayah dan bunda yang mulia Allah. Apa dampak di utang pengasuhan itu? Ada 2 hal. Yang pertama, kepada orang tua jelas utang pengasuhan itu. Jadi nanti kita melihat anak kita 15 tahun ke atas, kita kaget gitu, ya Allah, ini kok anak kita nggak mandiri ya, kok anak kita nggak bertanggung jawab, kok anak kita penakutnya luar biasa, kok anak kita apa-apa nggak bisa menyelesaikan masalah, kok anak kita korban bully ya gitu ya. Nanti kita akan menjadi kaget. Kenapa? Karena kita berpikiran bahwa di umur 14 tahun, 15 tahun kita sudah habis-habisan gitu ya. Oh, saya sudah nyari uang ayah Irwan, pergi pagi pulang sore semua. Tetapi itu ternyata tidak dibutuhkan oleh anak-anak kita. Anak-anak kita butuh uang, butuh makan, tetapi jauh lebih dibutuhkan itu adalah perkembangan. Nah, sementara perkembangan di umur 14 atau 15 tahun itu ayah dan ibunya nggak terlibat. Nah, apa yang terjadi? Nah, terjadilah
orang tua yang tidak memanen di musim panen. Jadi umur 15 tahun ke atas kita menjadi kaget gitu loh. Apa yang kita lakukan selama ini ternyata di umur 15 tahun tidak membuatkan anak-anak kita tidak mandiri, tidak bertanggung jawab, dan lain-lain. Maka disebutlah dampak utang pengasuhan buat orang tua itu, orang tua menjadi bangkrut, Bunda ya, merasa sudah habis-habisan di umur 14 atau 15 tahun, ternyata nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Yang kedua, dampak pengasuhan itu terjadinya kepada anak-anak kita, gitu. Apa dampaknya? Gitu. Ada dua hal. Ciri-ciri anak-anak yang saya sebutkan dengan mengalami hutang pengasuhan itu di atas 15 tahun ke atas. Yang pertama adalah usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya. Jadi usia KTP-nya lebih maju dari usia psikologisnya. Harusnya ayah dan bunda, idealnya kita berhasil mengasuh dan didik anak-anak itu adalah ketika usia psikologis lebih maju dari usia biologis. Usia KTP harusnya jangan lebih maju dari usia perkembangan anak-anak kita. Saya ngambil contoh gini, ayah bunda. Yang sering terjadi, ayah dan bunda, adalah ini banyak terjadi di Indonesia, gitu, adalah ketika anak kita udah berusia 16 tahun, 18 tahun, KTP-nya umur 18 tahun, tetapi secara perkembangan, secara psikologisnya dia seperti anak di umur 10 tahun, di umur 9 tahun. Padahal udah umur 18 tahun, tidak ya bunda ya. Nah itu adalah salah satu anak-anak yang mengalami hutang pengasuhan. Jadi usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya. Nah suksesnya kita sebenarnya mengasuh anak-anak itu adalah ketika usia psikologis lebih maju dari usia biologis. Yang kedua, dampak hutang pengasuhan ini kepada anak-anak adalah menjadikan anak-anak rapuh dan lumpuh. Gitu. Rapuh dan lumpuh ini adalah ketika dia besar, dia bisa menjadi korban bully, ayah bunda, atau ketika dia sudah di atas 15 tahun ke atas, dia mungkin agak susah untuk berkembangnya. Karena apa? Karena itu tadi ayah bunda, mungkin secara fisik bertumbuh dengan baik, tetapi secara perkembangan dia rapuh, dia lumpuh. Baik, nah kemudian apa yang harus kita lakukan, ayah bunda, adalah membayar hutang pengasuhan, gitu ya. Jadi apa-apa yang tidak membayar hutang itu gini ayah bunda, apa-apa yang tidak kita lakukan di umur-umur terbaik anak-anak kita di umur 14 tahun, dan kemudian sudah lewat anak kita umur 15 tahun, harus kita bayar gitu. Nah, misalnya gini, kenapa sekarang udah anak 15 tahun, anak kita 16 tahun, tapi nggak pede juga ya bunda, minderan orangnya. Bisa jadi ayah bunda, di umur 07 tahun, kehangatan, kedekatan, dan kelekatan ayah bunda bermasalah dengan anak ini. Ayah tidak terlalu dekat dengan anak secara fisik, jarang dipeluk, jarang disentuh gitu ya. Ayah dan bunda mungkin secara mempunyai kedekatan secara psikologis, itu namanya kelekatan, juga nggak kuat dengan anak ini. Sehingga apa yang terjadi, anak ini tidak mempunyai self esteem, tidak mempunyai konsep diri yang bagus gitu. Akhirnya dia minder ketika dia besar. Nah, atau contohnya apa lagi ayah bunda? Misalnya anak laki-laki kita di umur 15-16 tahun ke atas. Apa-apa itu kalau dilihat dari sisi laki-laki belum berkembang gitu. Nggak berani anaknya, nggak berani menghadapi masalah, nggak mandiri, nggak jujur, dan lain-lain. Ciri-ciri kelaki-lakian itu nggak ada di diri anak-anak kita. Nah, dari mana ini terjadi hutang pengasuhan ini? Dengan gampang kita menjawab, pasti ada masalah di umur 7-14 tahun, di umur 8-15 tahun. Bisa jadi orang ayahnya kepada anak laki-lakinya tidak memberikan, tidak mendownloadkan kelaki-lakian atau tidak mengajarkan kelaki-lakian kepada anak kita di umur 8-15 tahun. Sehingga ketika di usia lepas baliknya dia tidak berkembang kelaki-lakiannya. Yang bertumbuh itu hanya fisiknya sebagai laki-laki. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membicarakan utang pengasuhan itu di atas 15 tahun ke atas, ada satu hal yang juga perlu harus kita ketahui, namanya restrukturisasi. Dan kelupaan itu-nya ya budaya, restrukturisasi. Nah, restrukturisasi itu adalah terjadi di dalam sepanjang tumbuh kembang anak kita ada 2 kali. Ada namanya restrukturisasi yang pertama. Restrukturisasi yang pertama itu terjadi di umur 7 tahun. Restrukturisasi itu gini ya bunda. Ketika anak kita di umur 7 tahun, Allah memberikan kesempatan kepada ayah dan bunda untuk memeriksa ulang apa yang kurang-kurang kita berikan kepada anak kita di usia 0-7 tahun. Itu terjadi puncaknya di umur 7 tahun. Di umur 7 tahun itu kita bisa melihat sebenarnya ayah bunda kondisi anak-anak kita, perkembangan anak-anak kita. Misalnya di umur 7 tahun itu anak-anak kita misalnya
dia bersoal misalnya dia kelekatannya kepada kita atau istilahnya attachmentnya kepada orang tuanya nggak deket lah, nggak lekat gitu ya. Bisa jadi mungkin nggak dekat dengan orang tuanya. Apa sebabnya gitu? Ini bisa jadi dia nggak punyai bonding dia mendapatkan bonding yang tidak baik bagi ibunya di usia 0 sampai 2,5 tahun. Nah, kalau dia nggak mendapatkan bonding, apa yang harus kita lakukan? Kita belum menyebutnya hutang pengasuhan, tetapi kita masih menyebutnya kita bisa melakukan restrukturisasi. Kehangatan yang nggak didapatkan di umur 0,2 tahun bisa kita gantikan sepanjang dia masih berumur 7 tahun. Masih bisa kita lakukan. Banyak yang bisa kita lakukan, diganti kehangatan itu bisa diganti dengan kata-kata, dengan pujian, dengan hadiah, dan lain-lain. Nah, restrukturisasi yang kedua itu terjadi di umur 14 tahun. Nah, di umur 14 tahun itu, ayah bunda kita diberi kesempatan untuk mengevaluasi apa-apa yang sudah kita berikan di umur 7-14 tahun, 8-15 tahun. Kalau anak laki-laki, kita evaluasi ketika anak kita 14 tahun sudah muncul belum kelaki-lakiannya. Karena tugas kita adalah di umur 8-15 tahun kita melatihkan kelaki-lakian kepada anak laki-laki kita. Kalau anak perempuan sudah muncul belum keperempuanannya di umur 14 tahun. Kalau itu belum muncul, sebelum dia lewat dari umur 14 tahun, umur 15, 16, 17, 18 tahun, sebelum menjadi hutang pengasuhan, kita diberi kesempatan untuk melakukan restrukturisasi. Nah, restrukturisasi itu salah satu atau kata lainnya adalah kita melakukan reparenting, ayah bunda. Reparenting itu kita melakukan membuat pola baru. Kalau ternyata selama ini pola asuh kita selama ini menyebabkan anak-anak tidak bagus perkembangannya, berarti di umur 14 tahun kita harus evaluasi. Ya, nah, kalau kita bilang sama pasangan kita, Dek, selama ini ternyata anak-anak kita kenapa dia nggak punya pride, nggak punya kebanggaan, nggak punya percaya diri, bisa jadi kita memujinya salah, gitu ya bunda. Kita menghargainya salah, gitu. Berarti pola ini harus kita ganti. Nah, itu bisa kita lakukan di umur 14 tahun. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, kalau sudah lewat, ini teori ayah bunda ya, bisa jadi anak-anak itu perkembangannya bisa jadi sampai 15 tahun, 16 tahun baru dia menetap jadi kepribadian. Nah, di atas umur 15-16 tahun itu, ayah bunda, para ahli menyebutnya itu sudah menjadi hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan itu biasanya sudah mulai menetap di dalam diri anak-anak kita, menjadi kepribadiannya dia. Gitu ya. Hutang pengasuhan ini kalau tidak diperbaiki atau tidak dibayar, dia terus-menerus bisa menjadi sampai tua. Ayah bunda, banyak sekali kita menyaksikan bahkan ada orang yang sudah berumur 60 tahun lebih, ternyata kepribadiannya itu tidak baik, gitu ya bunda. Orangnya mungkin sombongnya luar biasa, atau orangnya nggak peduli dengan orang. Ini bukan karena persoalan dia di umur 60 tahun, tetapi dia punya hutang pengasuhan yang belum dia terselesaikan, yang terjadi di umur 0-15 tahun. Gitu. Ada orang yang sudah umur 60 tahun, tetapi kepeduliannya nggak ada rasa empatinya. Ini bukan karena persoalan dia di umur 60 tahun, di umur 67 tahun, bukan. Tetapi persoalan ini terjadi kenapa? Karena kenapa terjadi kepribadian itu ada dalam dirinya? Salah satunya adalah lihatlah deposit pengasuhan dia di umur 0 sampai 15 tahun. Baik. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada kata terlambat yang jelas ya. Wah, dari sisi waktu nggak ada kata terlambat kita untuk memperbaiki, untuk membayar utang pengasuhan ini. Waktu Allah siapkan sampai kapanpun kita masih bisa untuk membayar utang pengasuhan ini. Kemudian tidak ada kusut yang tidak terurai. Artinya apa ya bunda? Dalam bayar utang pengasuhan itu kita bisa melakukan ulang ya. Namanya reparenting, namanya membuat pola baru. Kalau selama ini kenapa dia nggak dekat dengan seorang ayah gitu? Anak kita umur 15-16 tahun. Kalau datang ayahnya itu stresnya luar biasa. Nah berarti kita harus menemukan kenapa dia bisa nggak berjarak dengan ayahnya. Berarti ini pola lama ayahnya yang menyebabkan anaknya nggak dekat dengan ayahnya, berarti harus kita ganti. Harus diganti dengan skema baru atau dengan pola baru. Nah, yang paling menarik ayah bunda adalah di dalam membayar utang pengasuhan itu, tokoh yang paling menarik untuk menjadi penanggung jawab itu adalah ayah. Karena membayar utang pengasuhan itu pekerjaan yang tidak gampang ayah bunda. Pekerjaan yang sangat sulit. Bayangkan kita harus menuntaskan, mengulangi atau mengulang semua yang tidak kita berikan di umur 0-15 tahun. Nah ini memang dibutuhkan tokoh yang tangguh ini. Nah salah satu tokoh yang tangguh itu adalah ayah. Jadi ayah di dalam tema membayar utang pengasuhan atau membasuh luka pengasuhan ini adalah ayah yang paling depan, ayah yang memimpin proyek ini.
Kemudian bagaimana cara kita membayar utang pengasuhan? Yang pertama adalah membayar kepada sang pemilik. Nah, ini saya menyebutnya relasi ilahiyah. Jadi membayar kepada sang pemilik itu, kenapa? Karena kalau kita memberikan hutang pengasuhan kepada anak-anak kita, gitu ya, nah bisa jadi sebabnya, yang tadi saya sebutkan itu, sebabnya bisa jadi kita nggak menunaikan hak anak kita di umur 14 tahun atau 15 tahun. Nah, kalau kita tidak menunaikan hak anak kita itu, salah satu hal itu adalah karena kita tidak menjalankan amanah yang Allah berikan kepada anak. Kan anak itu miliknya Allah ya. Di umur 0 sampai 7 tahun kita harus serius, tapi kita nggak serius gitu. Nah, ini meninggalkan hutang pengasuhan nanti ketika umur 15 tahun. Itulah sebabnya kenapa kata ahli membayar hutang pengasuhan itu 3 hal yang paling penting. Bayar dulu kepada sang pemilik, minta ampun kepada pemilik, akui kepada pemilik bahwa sudah salah, tidak menjalankan amanah yang diberikan Allah SWT. Yang kedua adalah kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah itu adalah bagaimana kita memberesi relasi pernikahan kita. Karena tadi saya menyebutkan ayah dan bunda, salah satu penyebab terjadi hutang pengasuhan pada anak-anak karena memang bermasalahnya relasi pernikahan antara suami dengan istri, gitu ya. Jadi cara membayarnya adalah harus kita kembali memperbaiki fitrah pernikahan kita. Kita memperbaiki relasi pernikahan kita. Mungkin bagi ayah dan bunda yang selama ini mungkin ya, mereka berdua sudah yakin sebenarnya bahwa ini bermasalah nih hubungan kita. Sudah jalani 3 tahun, 7 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, tetapi masalahnya semakin banyak gitu. Nah, salah satu usahanya adalah supaya jangan anak-anak menjadi korban terus. Artinya apa? Kembalilah kita untuk memeriksa relasi pernikahan kita. Yang bagi ibu yang selama ini mungkin tugasnya adalah tulang rusuk, nah, ayo kembali jalankan tulang rusuk, jangan terlalu menjalankan tulang punggung gitu. Karena nanti kalau ibu terlalu asik dengan tulang punggung, pasti fitrah tulang rusuknya hilang. Padahal tulang rusuk itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita dalam tumbuh kembangnya dia. Nah, kemudian yang terakhir barulah kita membayar kepada anak-anak kita, gitu ya. Membayar utang-utang maksudnya. Kalau dia kurang mandiri, berarti kita latih kemandiriannya. Kalau dia kurang sabar, kita latih kesabarannya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, ini uraian-uraian aja. Jadi membayar kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah memperbaiki relasi dengan Allah, sudah jelas itu tadi saya menyebutkan. Perbaikilah hubungan dengan Allah, minta ampunlah kepada Allah, ya Allah, misalnya harusnya di usia 0 sampai 7 tahun, ya Allah, kami ini memperbaiki bacaan Al-Quran kami, banyak kami membaca Al-Quran kepada anak kami, harusnya Allah, pendengarannya nggak lebih banyak mendengarkan musik, harus lebih banyak mendengarkan Al-Quran, harusnya itu yang didapatkan oleh anak kita, sementara kita nggak melakukan itu. Nah, berarti yang pertama kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang tadi saya sebutkan itu adalah yang kembali kepada fitrah tadi ayah bunda. Ya, periksalah di dalam pernikahan kita, periksalah roadmap pernikahan kita. Apakah kita sudah punya roadmap pernikahan atau belum? Maksudnya roadmap pernikahan itu gini ayah bunda. Maaf. Nah, roadmap pernikahan itu maksudnya ini ayah bunda. Marilah kita periksa dalam pernikahan kita ini udah punya tujuan pernikahannya kemana gitu ya. Saya mengalami ayah bunda, ini kesalahan fatal saya. Ketika sudah pernah perjalanan pernikahan berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kami berdua itu belum mengerti nih pernikahan mau dibawa kemana gitu ya bunda ya. Kalau secara teorinya di dalam roadmap pernikahan itu ada beberapa tahap yang harus kita buat gitu, yang harus kita lakukan. Gitu. Kapan-kapan kita membahas itu insya Allah. Kemudian ayah bunda yang berkata SWT dalam memberesi roadmap memberesi kembali kepada fitrah itu, yang kedua adalah kita memeriksa hubungan kita dengan pasangan kita. Apakah di dalam pernikahan kita ini sudah berlaku unna libasul lakum wa antum libasul lahunna atau tidak? Apakah kita dengan pasangan kita sudah merupakan sebuah tim, atau kita dengan pasangan kita itu bukan merupakan tim di dalam mengasuh anak-anak. Jadi caramu dengan cara kita masih tetap berlaku. Jadi ayah dengan ibu belum ada satu kesempatan, belum ada kesepakatan bersama bagaimana cara mengasuh anak-anak. Yang paling berat itu ayah bunda adalah dalam pengasuhan anak-anak kita, terutama dalam membayar hutang pengasuhan, kita antara ayah dan ibu belum pernah bicara soal bagaimana kesepakatan mengasuh anak-anak kita, bagaimana pola mengasuhnya, apa yang harus kita lakukan. Bahkan itu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bapak dan ibu nggak pernah membicarakan ini.
nggak mempunyai kesepakatan di dalam mengasuh anak-anak kita. Kemudian ayah bunda yang terakhir adalah membayar kepada anak-anak. Nah, membayar kepada anak-anak itu ayah bunda yang berkata Ta'ala adalah bagaimana kita menuntaskan yang tadi itu, yang kita abai, lalai, lengah dalam memberikan hak tumbuh kembang anak-anak kita. Nah, di dalam memberikan hak anak-anak kita itu, kata para ahli, hindarilah 6 hal ini. Ya, dalam mengasuh anak-anak itu hindarilah fokus kepada dunia, gitu. Artinya gimana mengasuh dan mendidik anak-anak itu banyak sekali orang tua yang kalau dia mendidik dan mengasuh anak-anak itu selalu orientasinya hasil, gitu ya bunda ya. Ntar anak menjadi apa nih? Ntar anak menjadi apa nih? Sehingga targetnya itu hasil, dia tidak peduli dengan proses. Ada juga orang tua yang sangat fokus pada kekuatan dirinya, gitu. Yang kekuatan diri maksudnya itu adalah dia nggak membutuhkan orang lain. Pokoknya udah kami bisa kok untuk mengasuh dan mendidik anak-anak kami. Atau yang fokus pada anak, gitu. Dalam pengasuhan itu ayah bunda, ini fokus, ini paradigma yang harus kita hindari. Kadang-kadang kita apa-apa yang salah anak. Misalnya anak umur 8 tahun, 9 tahun, kenapa sih lari-lari aja? Kenapa sih kok nggak ngerti? Kenapa sih kamu nggak mau menolong ayah dan ibu? Selalu fokusnya yang salah itu anak. Padahal ayah dan bunda yang bertanggung jawab, anak-anak di umur itu bisa jadi bukan dia salah, tetapi karena kurangnya ayah ibu mencontohkan apa yang bagus dilakukan oleh anak-anak kita. Atau ada juga orang tua yang fokus pada otak saja, dia otaknya anak, tapi nggak peduli kepada persoalan emosional, persoalan agama, persoalan tauhid dan lain-lain. Ada juga ayah dan bunda pengasuhan orang tua itu yang fokusnya pada guru. Jadi seolah-olah guru sekolah itu segala-galanya ayah dan bunda. Padahal mudah-mudahan kita sepakat ayah dan bunda ya, guru sekolah hanya membantu saja. Yang menjadi pelatih utama, yang menjadi coach utama itu adalah orang tua. Atau ada yang hanya terfokus kepada teori-teori, tidak kepada hal-hal yang sifatnya dari Allah dan atau dari Rasulullah SAW. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, ada beberapa hal juga yang harus kita beresi di dalam pengasuhan kepada anak-anak kita ini. Yang pertama adalah ayah dan ibu, bapak dan ibu harus sama prinsip pengasuhannya. Mari kita cek lagi apakah di dalam rumah tangga kita suami dengan istri sudah sama belum prinsip-prinsip pengasuhannya. Karena di dalam Tarbiyatul Aulad prinsip pengasuhan itu harus sama antara bapak dengan ibu. Yang kedua adalah apakah bapak ibu sudah membicarakan pola pengasuhan di dalam mengasuh anak-anak kita. Maksud saya begini ayah bunda, pola pengasuhan itu segala sesuatu yang sifatnya daily activity, kegiatan sehari-hari mengasuh anak-anak kita. Saya ngambil contoh sederhana satu. Apakah ayah dan ibu dalam contoh pola pengasuhan yang sederhana, seperti apakah bapak dan ibu membangunkan anaknya di pagi hari? Gitu. Apakah sudah ada kesepakatan polanya antara bapak dengan ibu? Kalau sudah sepakat berarti alhamdulillah. Yang menjadi persoalan itu adalah sepanjang anak kita berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, cara membangunkan anak itu belum pernah tersepakati. Jangankan belum pernah tersepakati, belum pernah terbicarakan. Nah, berarti ini memang belum ada kesepakatan tentang pola asuh. Ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, kalau pola asuh ini tidak disepakati, korban yang paling berat itu adalah anak-anak kita. Saya ambil contoh tadi, anak-anak setiap hari, gitu ya, bertahun-tahun itu dibangunkan ayah dengan cara ayah. Jadi kalau ibu yang membangunkan dengan cara ibu, antara ayah dengan ibu belum ada kesepakatan cara kita itu seperti apa. Sehingga anak-anak setiap hari itu kalau ayahnya membangunkan dengan pola ayahnya, kalau ibunya membangunkan dengan pola ibunya. Jadi tunggulah anak-anak itu satu yang paling gampang hilang itu, yang paling gampang rusak itu disebut dengan self-esteem. Cara dia memandang dirinya itu yang akan pertama rusak ketika pola asuh ini tidak tersepakati. Nah, yang ketiga adalah tentang roadmap pengasuhan. Roadmap pengasuhan ini ayah bunda adalah yang paling sederhana itu, roadmap pengasuhan ini adalah bagaimana kita mengasuh anak laki-laki dan anak perempuan. Pasti berbeda ya bunda ya. Nah, itulah sebabnya kenapa di dalam Islam itu dianjurkan kepada kita kalau punya anak laki-laki dan anak perempuan, pasti berbeda cara ngasuh anak laki-laki dan cara ngasuh anak perempuan. Namanya roadmap pengasuhan anak laki-laki, roadmap pengasuhan anak perempuan. Allah menyebutkan innallaha astafa Adama Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ngasuh anak laki-laki, kita salah satu contohnya kepada keluarga ayahanda Ibrahim, ngasuh anak perempuan contohnya kepada ayahanda Imran gitu. Baik. Sedikit lagi ayah bunda, di dalam membayar utang pengasuhan kepada anak-anak kita itu ada dua hal yang paling penting, adalah waktu. Jangan memberikan waktu luang kepada anak-anak, tapi luangkanlah waktu kepada anak-anak kita dalam membayar utang pengasuhan. Yang kedua adalah punyalah ilmu. Nah, ilmu ini ayah bunda
mohon maaf, yang paling gampang saya dalam tanda petik adalah mewajibkan ayah dan bunda atau orang tua atau guru wajib punya tentang ilmu tahap perkembangan. Jadi tahap perkembangan itu maksudnya gini ayah bunda, anak kita umur 7 tahun, kita harus sedikit mengerti apa yang terjadi di anak umur 7 tahun. Agak lucu juga ayah dan bunda kalau ada guru, ada orang tua yang mau menghebatkan anak-anak, tapi ketika ditanya ke guru atau ke orang tuanya nggak tahu apa yang terjadi anak. Misalnya begini, ditanya kepada guru, ngajar kelas berapa? Ngajar kelas 1 SD. Ngerti nggak apa yang terjadi di anak kelas 1 SD? Nggak tahu. Ini nggak susah nih ayah bunda. Gitu. Bagaimana dia menghebatkan anak kelas 1 SD, sementara dia nggak mengerti tahap perkembangan anak kelas 1. Sama juga ketika kita menghebatkan anak kita di rumah, anak kita misalnya umur 8 tahun, ketika ditanya apa yang terjadi di umur 8 tahun, kita nggak tahu. Nah ini salah satunya nanti kita salah-salah menanam kepada anak-anak kita, nggak sesuai dengan tahap perkembangannya. Ayah bunda yang mulai Sumatera, berikut ini hanya contoh-contoh saja gitu, apa yang harus kita lakukan pada anak-anak kita, misalnya perkembangan anak-anak umur 0-7 tahun, ini yang dia butuhkan adalah bonding atau kelekatan dari ibu nih, 0-7 tahun, nah, umur 8-15 tahun, itu dia butuhkan ayah gitu ya, untuk laki-laki kan anak laki-laki dan memperempuan kan anak perempuan. Baik, ayah bunda yang dimiliki Sumatera, ini contoh cara membayar hutang. Cara membayar hutang pengasuhan. Nah, bagaimana kita melihat ada hutang pengasuhan di anak kita? Lihatlah dari dua hal. Yang pertama dari ujarannya, kemudian lihatlah dari tindakannya. Dari ujaran misalnya gini, anak kita nggak ada empatinya. Dari mana kita tahu bahwa anak kita punya hutang empatinya? Lihat dari ujarannya seperti apa. Ketika dia melihat ada orang miskin, orang tidak berdaya, lihatlah dari ujaran. Apakah dia ujarannya? Kalau ujaran kita bisa melihat dari ujaran itu bahwa dia memang bermasalah nih dalam soal empati. Atau lihatlah tindakannya, bagaimana misalnya kalau kita lagi lewat di depan orang yang tidak berpunya misalnya, atau orang-orang yang tidak berdaya, apa yang dia lakukan gitu. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa anak kita punya hutang pengasuhan. Nah apa sebabnya? Ini sebabnya ayah bunda. Kenapa anak kita nggak empati? Karena sebabnya kalau ahli mengatakan ketidakhadiran orang tua secara emosional, kemudian tidak terlibatan ayah dan kekerasan media menyebabkan anak-anak kita nggak empati. Bagaimana cara berhutangnya? Nah, tadi sudah saya sampaikan tadi itu. Kepada Allah lebih dahulu, minta ampun kepada Allah, kemudian cek, bilang sama pasangan kita, Dek, kita punya hutang nih. Nah, yang hutang itu bisa jadi kamu yang menghutangi, bisa jadi aku yang menghutangi. Karena di dalam bayar hutang pengasuhan itu nggak boleh ada perbedaan antara bapak dan ibu. Sama-sama harus merasakan bahwa kita lah yang menyebabkan terjadinya hutang pengasuhan itu. Nah, kemudian membayari kepada anak, nah ini contohnya ya bunda ya, kasih tahu kepada anak empati itu seperti apa, kemudian contohkan kepada anak dan kemudian lakukan berkali-kali. Mudah-mudahan dengan cara semacam ini, mudah-mudahan utang-utang pengasuhan anak-anak kita akan bisa kita bayar. Kemudian yang keempat, ayah dan bunda adalah menciptakan lingkungan yang soleha. Nah, bisa jadi ayah bunda ketika kita sudah membayar utang pengasuhan, kita mencarikan tempat buat anak-anak kita, jangan lagi dia, supaya apa yang sudah kita bayar itu tetap langgeng, tetap menjadi kepribadian yang baru bagi anak-anak kita. Ayah bunda yang dimiliki Sumatera, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena keterbatasan ilmu saya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan untuk diskusi, kita diskusi. Saya serahkan lagi kepada Ustazah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.